Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mirta Koirola, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Apriliana Putri Dwi dan Fitria Cahyani akan membahas tentang desain produk. Pertama adalah DFM atau Design for Manufacture, adalah serangkaian pedoman yang harus kita ikuti untuk menghasilkan produk dengan mudah dan menguntungkan. Pedoman DFM berfokus pada dua masalah. Yang pertama, penyederhanaan desain, berarti mengurangi jumlah bagian dan fitur produk bila memungkinkan. Produk yang lebih sederhana lebih mudah dibuat, lebih murah, dan memberikan kualitas yang lebih tinggi. Kedua, standarisasi desain mengacu pada penggunaan bagian yang umum dan dapat dipertukarkan. Selanjutnya, pada grafik di samping menunjukkan pedoman untuk DFM, contoh manfaat, penerapan aturan. Lihat pada gambar tersebut, kita bisa melihat perkembangan dalam desain toolbox menggunakan pendekatan DFM. Semua gambar menunjukkan kotak peralatan, namun desain pertama yang ditampilkan membutuhkan 20 bagian melalui penyederhanaan dan penggunaan desain modular. Keempat, perkembangan desain suatu toolbox dengan DFM. Nah, di sini bisa dilihat perkembangan desainnya dengan DFM pada gambar di sini. Siklus hidup produk. Faktor lain desain produk adalah tahap siklus hidup produk. Sebagian besar produk melewati serangkaian tahapan perubahan permintaan produk yang disebut siklus hidup produk. Biasanya ada 4 tahap siklus produk. Pertama, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan, seperti gambar di bawah ini. Dua tahap pertama dari siklus hidup secara kolektif dapat disebut tahap awal, karena produk masih diperbaiki dan disempurnakan, dan pasar masih dalam proses pengembangan. Dua tahap terakhir dari siklus hidup dapat disebut sebagai tahap selanjutnya, karena di sini produk dan pasar didefinisikan dengan baik. Memahami tahapan siklus hidup produk penting untuk tujuan desain produk, seperti mengetahui tahap mana yang harus difokuskan pada perubahan desain. Juga ketika mempertimbangkan produk baru, panjang siklus hidup yang diharapkan sangat penting untuk memperkirakan profitabilitas masa depan relatif terhadap investasi awal. Siklus hidup produk bisa sangat singkat untuk produk tertentu, seperti yang terlihat di industri komputer. Selanjutnya, concurrent engineering atau rekayasa bersama-sama. Concurrent engineering adalah pendekatan yang menyatukan banyak orang dalam fase desain produk untuk merancang produk dan proses secara bersamaan. Jenis pendekatan ini telah ditemukan untuk mencapai transisi yang mulus dari tahap desain ke produksi aktual dalam waktu pengembangan yang lebih singkat dengan hasil kualitas yang lebih baik. Pendekatan lama terhadap desain produk dan proses adalah pertama-tama meminta para perancang ide memunculkan karakteristik produk yang tepat. Nah, pada ilustrasi pertama menggambarkan cara lama. Yang ilustrasi kedua menghilangkan dinding pemisah antar bagian. Yang terakhir adalah remanufacturing. Remanufaktur adalah konsep yang semakin penting karena masyarakat kita menjadi lebih sadar lingkungan dan berfokus pada daur ulang dan menghilangkan limbah. Remanufaktur menggunakan komponen produk lama dalam produksi yang baru. Selain manfaat lingkungan, ada manfaat biaya yang signifikan karena produk yang diproduksi ulang bisa menjadi setengah harga produk baru. Remanufaktur telah cukup populer dalam produksi komputer, televisi, dan mobil. Nah, remanufacturing ini circle-nya pertama kan membuat, lalu mengembalikan, menggunakan, dan akan terus berputar seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.